Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, mohon izin ada ibu saya yang melahirkan saya. Tadi duduk di mana ya sih Mbak? Oh, itu. Mohon doanya semoga beliau sehat, panjang umur, manfaat, kelak diambil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ada juga kakak dari suami saya yang merupakan pimpinan ranting Aisyah Wonosobo Barat, yang saya hormati sebagai pengganti Bapak Ibu dari suami saya yang sudah tidak ada. Semoga duduk saya di sini hari ini mengalirkan pahala untuk Bapak saya dan kedua orang tua dari suami saya sampai hari kiamat. Begitu juga duduk Bunda siang hari ini menjadi pahala untuk orang tua yang telah mendahului kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada saat kajian pertama, kajian ini dibuka oleh Ayahanda Suparyo. Beliau mempersilahkan kita semuanya untuk bermajelis ilmu di tempat ini. Dan hari ini beliau tidak lagi membersamai kita. Masya Allah. Saya ingin bercerita lagi. Kemarin cerita ini sudah saya kisahkan. Ibu, beberapa hari yang lalu Kiai Haji Muhammad Zaid, atau lebih kita kenal dengan sebutan Mbah Zaid, dari rumah minta diantarkan putra beliau menuju masjid ini, didorong dengan kursi roda karena beliau ingin memberikan khutbah Jumat. Begitu sampai di masjid ini, karena memang bukan hari Jumat dan beliau tidak sedang mau khutbah, beliau berkata, kok nggak ada orang, mangsane jemuahan, mangsane ngaji ke orang anak. Wow. Lalu beliau dipapah oleh Pak Didik dan bapak, ada dua bapak kalau tiga, kemudian beliau naik mimbar. Kemudian beliau berkhutbah dari awal sampai diakhiri dengan doa tanpa ada kesalahan sedikit pun. Sesekali menurut cerita dari putra beliau, beliau juga meminta untuk khutbah di alun-alun. Sebagaimana kebiasaan beliau dahulu ketika sehat, mengisi khutbah Idul Fitri atau Idul Adha di alun-alun. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, begitulah sesungguhnya tuanya kita, akhir kehidupan kita itu sesuai dengan kebiasaan kita di waktu muda. Karena beliau setiap hari hanya ngurusi pengajian, setiap hari berjuang untuk persyarikatan, tidak lain tidak bukan yang ada di pikiran dan hati beliau hanya ngaji. Bahkan kata cucu beliau Mbak Isma, beliau sering memakai jaket, jas, kemudian menyalungkan serban, duduk di depan rumah beliau menunggu kok aku urung dijemput. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, tinggal kita memilih. Ada perkataan yang sangat terkenal di antara orang-orang solih, yang itu adalah perkataan dari para nabi. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau engkau tidak punya malu, maka berbuatlah sesukamu. Sekarang mau pakai baju mepet, mau nggak pakai jilbab, mau dolan, mau nyanyi, mau joget, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Tapi kita akan almar'u yamutu ala ma asya alai. Tapi orang akan diambil oleh Allah dalam keadaan dia hidup sehari-hari. Kebiasaannya apa? Maka hari ini kita duduk di sini, ibunda semuanya, kita sedang membangun kebiasaan yang baik. Semoga kelak kita diambil oleh Allah di dalam keadaan yang baik. Ibunda, untuk siapa ibunda hari ini datang ke majelis ini? Untuk siapa, Bu? Untuk Aisyah, untuk Muhammadiyah, untuk Masjid Al-Arqam, untuk siapa sebenarnya kita datang hari ini? Maka jawabannya untuk siapa, Bu? Untuk diri kita sendiri.
Kita tidak akan lupa ayat. Di dalam surat Al-Isra ayat 7 Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum. Ada stiker berwarna biru, entah tercetak tahun berapa. Ketika saya masuk rumah ibu siapa, banyak stiker itu tertempel. Sesungguhnya hari ini ibu datang melangkah dari tempat yang jauh, Kertek, Kaliwiro, Garung, Sawah. Bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk siapa ibu? Untuk diri kita sendiri. Lagi Allah menerangkan kembali di dalam surat Fusilat ayat 46. Apa kata Allah? Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa berbuat baik, dia berbuat baik pada siapa? Enggak ada yang diuntungkan. Dan barang siapa dia berbuat buruk, dia berbuat buruk kepada diri sendiri. Dan yang terakhir di dalam surat Ar-Rahman yang ibu semuanya hafal. Al jazaa'ul ihsani illal. Tidak ada balasan dari sebuah kebaikan melainkan kebaikan yang sama. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kalau emas semakin bagus karatnya, semakin berat timbangannya, semakin mahal. Burung semakin bagus suaranya, semakin mahal. Sapi semakin gemuk, semakin walet, bahkan air liurnya semakin banyak, semakin. Kalau kita semakin apa? Semakin mahal, Bu. Semakin bermanfaat, maka kita semakin mahal di hadapan Allah. Khairukum anfa'uhum linnas. Maka bismillahirrahmanirrahim. Hari ini semoga mendatangkan manfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di dalam salah satu surat, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Kalau Allah ingin memberikan hidayah kepada seseorang, Allah akan membuat dadanya lapang. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksud dadanya lapang? Lalu Rasulullah berkata, wahai sahabatku, hidayah itu ada tandanya. Dan tandanya itu ada 3, kata baginda Muhammad SAW. Lalu yang pertama kata beliau adalah, tanda orang diberi hidayah adalah orang yang mendahulukan perkara akhirat di atas perkara dunia. Lalu sahabat bertanya lagi, lalu apa yang kedua ya Rasulullah? Orang yang menghindarkan diri dari tipu daya dunia. HP siapa yang paling canggih saat ini? Minggu depan mungkin sudah kalah canggih. Maka ibunda, orang yang menghindar dari keindahan dunia yang semu. Dan yang ketiga, orang yang selalu ingat mati. Ibu mungkin lihat di IG kemarin, ada kecelakaan di Garung, Bu. Beliau asli Garung, tinggal berapa jangkah lagi sampai rumah beliau. Bertemu dengan anak-anak dan keluarga. Tetapi ketika Allah tidak berkehendak, ya tidak. Hari ini kita dengar pengumuman, tahu jalan ke Al-Arqam, tahu caranya naik bis ke sini. Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, kita nggak akan sampai sini, Bu. Maka kita syukuri, semoga ayuhan langkah ibunda semuanya dan ayuhan langkah kita semuanya diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Saya awali dengan satu kisah ibunda. Insya Allah. Kisah ini sudah di-share di banyak grup. Kisah tentang seorang 2 kakak beradik. Yang dengan satu perkara tertentu, kakak beradik ini lalu bertengkar. Banyak enggak Bu kakak beradik bertengkar? Banyak. Masya Allah. Nabi Yusuf saja dimasukkan saudaranya ke dalam masa. Putranya Nabi saja dimasukkan rasa hasad. Tapi Masya Allah, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Lalu diangkat oleh Allah melalui perantara saudagar. Lalu dijual bitamanin baksin. Dijual dengan harga yang murah. Masya Allah. Sudah dimasukkan ke dalam sumur. Dijual dengan harga murah. Dijadikan budak. Besar sedikit ganteng. Tuannya tergoda. Betul Bu? Nggak terima dituduh tergoda, Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam. Berapa kesulitan yang dilalui oleh Nabi Yusuf. Masya Allah.
Tetapi di akhir kehidupan beliau, Allahu Akbar, Allah mengangkat derajat. Bisa jadi ketika menjual mengira Nabi Yusuf itu derajatnya rendah, tetapi di mata Allah dia kelak akan menjadi raja. Jadi perseteruan antar saudara itu sudah terjadi. Nabi Yusuf, kemudian siapa lagi antara Qabil dan Habil? Yang baik yang siapa? Yang Habil angkat tangan. Yang Qabil angkat tangan. Yang tidak angkat tangan? Yang baik yang siapa, Bu? Sinten, Bu? Mantap. Soalnya dulu pas pelajaran sejarah itu agak ngantuk gitu. Yang mantap Ibu, sepertiga dari Al-Quran berkisah tentang sejarah. Allah ingin kita umat Islam menjadikan sejarah sebagai salah satu pedoman dalam kehidupan kita. Kalau ada pertengkaran dengan saudara, kita ingat kisah Yusuf. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Kalau ada pertengkaran dengan saudara, ingat lagi kisah Qabil dan Habil ada di dalam Al-Quran. Jadi orang yang senang belajar sejarah, baca kisah-kisah di dalam Al-Quran, punya referensi sikap. Dia dimutungi, sikapnya di Quran gimana ya? Kalau saya dimusuhi saudara, sikapnya di Quran gimana ya? Kalau suami saya nggak solih, sikapnya Asia gimana ya? Kalau anak saya nggak solih seperti Kan'an, sikap saya gimana ya? Kalau orang tua saya tidak solih seperti orang tuanya Nabi Ibrahim, sikap saya bagaimana ya? Kalau paman saya nggak mau ikut ngaji, nggak mau ikut dakwah, sikap saya seperti baginda Muhammad menyikapi pamannya Abu. Semua sikap dalam kehidupan ada referensinya di dalam Al-Quran. Tapi sayang kita jarang belajar itu. Maka ibunda, ketika dua kakak adik ini bertengkar, maka datang seorang tukang kayu kepada kakaknya. Lalu kakaknya ini berkata kepada tukang kayu, wahai fulan, sesungguhnya adikku baru ngerok lemah. Kemudian keruan itu dijadikan bendungan, sehingga rumahku dengan rumahnya terpisah. Jadi tanah yang di antara rumahnya kakak dan adik itu dikeruk, dialiri air, jadilah bendungan. Mungkin dia sengit sama saya. Lalu dia berkata kepada tukang kayu ini, pekerjaanmu hari ini adalah ada tumpukan kayu di pojok rumahku. Silahkan bikin pagar setinggi-tingginya dan aku sisan ora weruh adik saya. Tapi apa yang dilakukan tukang kayu ini? Ketika beliau merapikan kayu-kayu itu, beliau bukan membuat pagar, tapi beliau membuat jembatan yang sangat indah yang menghubungkan antara rumah adik dengan rumah kakaknya. Lalu apa kata sang adik? Wahai kakakku, sungguh mulia hatimu. Aku telah berkata kasar kepadamu, tetapi engkau mendamaikan hatiku dengan berbuat ini. Maka naiklah kedua saudara ini lantaran tukang kayu ini, lalu mereka berdua berdamai. Ibunda, kalau masih jadi adik itu masih aku. Kalau masih jadi kakak itu masih kamu. Tapi kalau kita sudah mampu bersikap seperti tukang kayu, itu baru namanya sudah menjadi kita. Kalau di dalam jamaah masih aku, masih kamu, kita belum bisa. Kita harus belajar menjadi kita. Maka dimanapun kita berada, minta sama Allah, ya Allah, jangan jadikan aku bagian dari masalah, tapi jadikan aku bagian dari solusi. Begitupun di dalam rumah tangga. Kalau ada masalah, suami dia, kita, aku, dia dan aku tidak akan menjadi kita selama kita berdua belum meminta pertolongan Allah untuk menjadi solusi dari sebuah masalah. Maka saya ingat betul ceramah guru kita Hakim, kalau ada masalah, kita jadi penambah masalah, jadi peredam masalah, kita menjadi penambah masalah itu menjadi rumit, atau kita menjadi bagian dari solusi. Kalau kita sudah ditolong oleh Allah menjadi solusi, insya Allah itulah kita. Bukan lagi aku, bukan lagi kamu, tapi kita. Kita duduk di sini hari ini bukan lagi dia, bukan lagi saya, bukan lagi Anda. Insya Allah hari ini kita akan menjadi kita. Kita bersama-sama berjamaah hari ini. Kita bersama, kelak dibersamakan oleh Allah di dalam surga. Kisah yang kedua. Kisah tentang seorang anak dari Abu Jahal. Ada yang tahu namanya, Ibu?
Kalau anaknya Asandi namanya? Kalau yang nikah dengan Atta Halilintar namanya Bu? Sampai diikuti pengantinnya, lamarannya, siramannya gitu ya Bu? Tapi kalau anaknya Abu Jahal yang menjadi sahabat Rasulullah, kita lupa. Saya ngomong juga baru buka tadi malam gitu Bu. Namanya Ikrimah. Anaknya siapa Ibu? Abu Jahal itu gimana sama Rasulullah? Allahu Akbar. Abu Jahal itulah yang menusuk Sumayyah dari kemaluannya sampai tembus kepada tubuh bagian atas. Allahu Akbar. Bapaknya itu Bu. Tapi anaknya menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Yarmuk, Ikrimah, anaknya Abu Jahal ini lari ke depan. Kata Khalid bin Walid, Ikrimah, jangan terlalu di depan. Karena kalau kamu terlalu di depan resikonya mati. Lihat jawaban Ikrimah. Jangan melarangku wahai Khalid. Engkau sudah lebih dulu memeluk Islam. Aku baru saja memeluk Islam. Dan aku dulu adalah orang yang paling memusuhi baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka biarkan aku mendahuluimu. Aku menerjang barisan pasukan Muslim untuk berhadapan langsung dengan musuh-musuh Islam. Kalimatnya itu, Bu. Jangan larang saya. Dengan ngaji sudah lama. Saya baru ngaji. Jangan larang saya kalau hari ini saya semangat. Hari ini saya ingin datang. Hari ini saya ingin ikut ke sana kemari. Jangan larang saya. Nanti Anda lelah. Enggak. Kamu udah lama ngajinya. Kamu sudah banyak pahalanya. Saya belum. Ini contoh orang yang selalu haus dengan pahala. Di mana kitanya nanti? Ada seorang ibu, Masya Allah. Beliau setiap hari ngirim makan Bahmut, Bu. Saya aja anaknya nggak bisa. Tetapi beliau itu setiap hari mengirim makanan untuk ibu saya. Dicantolkan di pintu, Bu. Ketika kami berdua ngobrol sama si Mbah, pripun ale ngajeng balas. Kudu Gusti Allah. Ketika Simbah berkata kepada beliau, beliau berkata, bukan Simbah yang butuh makanan saya, tapi saya yang butuh pahala dari memberi Allah. Semoga usaha beliau tambah berkah, keluarga beliau diberkahi, putra-putri beliau disoleh-solehkan, juga putra-putri ibu. Lalu Ikrimah maju. Perang Yarmuk dimenangkan oleh Islam. Tetapi ketika selesai perang, para syuhada berguguran. Tiba-tiba di antara syuhada yang gugur itu ada suara air, air, air. Dan yang berteriak itu adalah Ikrimah. Badannya penuh dengan luka, dia meminta air. Lalu datang seorang sahabat yang lain membawa air, berkata, Ikrimah, minumlah. Tapi apa kata Ikrimah? Jangan. Karena di sebelah sana ada yang minta lagi, siapa namanya? Al-Haris bin Hisham. Haris berteriak, air, air. Kata Ikrimah, jangan berikan pada saya, berikan kepada Haris. Lalu laki-laki ini lari kepada Haris. Tetapi ketika sampai kepada Haris, ada laki-laki yang berteriak lagi, air, air. Dan itu adalah Ayas. Lalu Haris berkata, jangan berikan air itu kepada saya, berikan kepada Ayas. Lalu laki-laki ini lari menemui Ayas ketika mau memberikan, enggak, jangan berikan kepada saya, berikan kepada Ikrimah, dia lebih membutuhkan. Masya Allah. Ketika laki-laki ini diberikan minum meninggal, laki-laki ini ingat tadi Ikrimah yang minta minum, dia balik ke tempat Ikrimah. Ikrimah pun sudah meninggal. Balik ke tempat Al-Haris bin Hisham, Al-Haris bin Hisham pun telah. Ibu, inilah yang kita ingin kaji hari ini. Bagaimana kita menggugurkan keinginan-keinginan pribadi menjadi keinginan bersama. Bayangkan, nyong gue nyong, enggak, dia lebih butuh. Ibnu Umar meriwayatkan, suatu hari ada seorang sahabat dapat hadiah kepala kambing. Lalu sahabat ini berkata, jangan berikan kepada saya, dia lebih butuh. Tahukah kita Ibu, kepala kambing ini berpindah 7 kali, 7 rumah. Datang ke rumah ini, penghuni rumah ini berkata, dia lebih membutuhkan. Disalurkan lagi sampai 7 kali. Kata Ibnu Umar, kepala kambing ini akhirnya balik kepada orang yang dihadiahi pertama. Begitulah akhlak para sahabat Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam. Sudah di atas aku, sudah di atas kamu. Tapi mereka semuanya berakhlak kita. Orang-orang Ansor ketika kaum Muhajirin datang, Masya Allah. Silahkan pilih rumah mana yang kamu sukai. Bahkan Abdurrahman bin Auf ditawarkan, pilih saja istri saya yang paling. Masya Allah. Ini akhlak para sahabat. Begitulah mereka mendahulukan kepentingan orang lain. Sudah nggak ada akunya sama sekali. Semuanya kita. Allahu Akbar walillah. Dan kisah selanjutnya. Allahu Akbar. Ibu ingat ketika Rasulullah SAW didatangi seorang tamu di masjid. Lalu Rasulullah tiba-tiba lari kepada salah satu istrinya. Bu, punya masakan apa? Nggak punya. Rasulullah pergi ke istrinya yang lain. Tanya semua istrinya dihampiri satu-satu. Nggak ada yang punya makan. Rasulullah mengumumkan di hadapan para sahabat, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang ingin menjamu tamuku? Siapa yang menjawab panggilan Rasulullah SAW? Siapa ibu? Siapa bu? Dapat hadiah semen 1 sak. Siapa ibu? Abu Talhah Al-Ansori yang menikahi sahabat Rasulullah SAW, sahabiah namanya Ummu Sulaim atau Ummu Salamah. Kisah pernikahannya sangat unik. Ketika Abu Talhah datang kepada Ummu Sulaim berkata, laki-laki seperti Anda tidak pantas saya tolak. Tapi kali ini saya tidak mau menikah dengan Anda karena saya Muslim dan Anda adalah aku. Lalu bagaimana cara aku menikahimu, wahai Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim, ucapkanlah syahadat. Siapa yang bisa membimbingku masuk Islam? Aku. Bagaimana caranya? Asyhadu an la ilaha illallah. Maka yang dikatakan oleh para ulama sejarah, perempuan di dunia ini yang maharnya paling mahal adalah Ummu Sulaim. Karena maharnya apa? Maharnya Atta Halilintar apa Bu? Mesti Ibu tahu, edok-edok banget ngerti, edok-edok paling. Mahar wanita yang disebutkan oleh para ulama dan maharnya termahal adalah maharnya Ummu Sulaim. Karena dia memasukkan suaminya ke dalam. Lalu yang angkat tangan adalah Abu Talhah Al-Ansori. Saya Rasulullah, Ibu sudah tahu cerita ini. Lalu dia pulang kepada istrinya. Tiba-tiba membawa tamu. Apakah engkau punya makanan? Enggak. Makanan kita malam ini hanya cukup untuk anak-anak kita. Lihat kalimatnya. Ajak anak-anakmu main. Kalau sudah lelah, tidurkan ia. Lalu siapkan piring. Makanan itu hidangkan kepada tamu. Untukku cukup piring yang kosong. Lalu gelapkan lampu, aku akan berpura-pura makan. Supaya tamuku ikut makan dengan lahap. Lalu padamkan lentera. Allahu Akbar. Singkat cerita, pagi harinya mereka berdua menghadap Rasulullah SAW. Apa komentar Rasulullah? Sesungguhnya Allah kagum. Masya Allah, garis bawah. Sesungguhnya Allah kagum dengan apa yang telah kalian berdua lakukan. Masya Allah. Di atas rata-rata. Nggak lagi saya lapar. Nggak lagi suami saya lapar. Banyak ketika haji datang dengan suami. Kursi kosong. Jangan, ini buat suami saya. Sementara di bis bagian yang lain ada ibu-ibu tua. Begitulah akhlak sampai kemanapun akan dibawa. Ketika naik bis ada ibu hamil, ada orang tua, akhlak kita nggak bisa dibuat pura-pura. Saya capek, saya duduk. Tapi kalau kita sudah menjadi kita berdiri dan biarkan orang yang lemah itu. Jangan ini buat suami saya. Maka tidak ada orang haji umrah itu bisa pura-pura, Bu. Sing ngudungan ya keton, ngudunge. Kan kata Rasulullah, kalau engkau ingin tahu karakter seseorang, lakukanlah safar bersamanya. Berapa hari? 3 hari minimal. Maka engkau akan tahu karakternya. Lah, orang haji bersama berapa hari? 40 hari. Maka itulah karakter yang sesungguhnya. Gak ada orang pura-pura. Dan ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah akhlak para sahabat Rasulullah SAW. Baik, Bapak berharap kisah-kisah ini kita ceritakan kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak mau tidur, ketika anak-anak di kendaraan, biasakan mereka dengan cerita-cerita Islam. Bagi ibu yang punya anak-anak kecil seperti anak-anak kami, ibu, ada kisah Nabi Muhammad dari nomor 1 sampai Rasulullah SAW wafat.
dituangkan dalam bentuk kartun. Jadi anak-anak sangat senang nonton itu. Satu hari 3 terus ditontonin itu. Nanti lama-lama anak kita akan terbiasa dengan kisah-kisah Islam dan tidak tertarik dengan dongeng-dongeng yang tidak ada dasar. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itulah kita. Maka semakin banyak ngaji, butuhnya nggak ada aku lagi. Nggak ada kamu, nggak ada saya. Adanya siapa? Kita. Semakin banyak kita datang ke majelis ilmu, bersalaman, bertemu dengan banyak orang, semakin banyak ayat yang kita lantunkan sehari-hari. Bukan aku lagi. Bukan kamu lagi, tetapi kita. Allahu Akbar walillahilhamd. Dan kisah selanjutnya. Hari ini semuanya tentang kisah. Kisah tentang seorang pemuda. 3 orang pemuda. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Allahu Akbar walillahilhamd. 3 pemuda yang luar biasa. Ibu sudah hafal cerita ini. Pernah saya sampaikan ketika saya mengisi wali murid PKIT, Ibu. Apa kisahnya, Ibu? Ketika Umar bin Khattab duduk di bawah pohon kurma. Tiba-tiba datang 2 orang pemuda. Karena fokusnya Umar ini melihat pertamanya itu hanya ada 2 orang pemuda. Ternyata 2 orang pemuda ini membawa seorang laki-laki di tengahnya. Diapit. Lalu ganti fokusnya Umar kepada pemuda yang di tengah ini. Tiba-tiba 2 pemuda ini berkata, wahai Khalifatullah, tegakkan had di atas kami. Tegakkan hudud. Laki-laki yang saya bawa ini telah membunuh bapak saya. Kalau dalam Islam, bunuh. Nyuri, potong tangan. Ada orang motong telinga, balik potong telinganya. Apa kata Umar bin Khattab? Apakah benar engkau membunuh ayah dari 2 laki-laki ini? Iya. Kenapa engkau membunuhnya? Wahai Khalifah Umar, izinkan aku menjelaskan apa yang aku alami. Aku adalah seorang utusan dari sebuah kaum yang jauh. Lalu aku datang ke tempat ini mengendarai seekor unta. Ketika aku lelah, aku berhenti di sebuah tempat. Aku tambatkan untaku. Aku tinggal ke tempat yang lain. Dan ketika aku kembali, aku melihat untaku sedang disembelih oleh seorang laki-laki. Lalu aku marah karena tidak ada kendaraan lain selain unta itu. Saking marahnya aku dikuasai oleh nafsu, maka aku pun membunuh laki-laki itu. Maka benar wahai Khalifah Allah, aku yang membunuhnya. Tegakkan hudud kepadaku. Tapi aku memohon izin. Apa izinmu? Tegakah engkau ketika aku mati dan aku membawa amanah yang belum aku selesaikan? Karena aku adalah seorang laki-laki yang membawa amanah kaumku untuk kuselesaikan. Maka jika engkau tidak keberatan, izinkan aku menyelesaikan amanah ini. 3 hari saja kata laki-laki ini. Kemudian 2 laki-laki ini menjawab, tidak bisa. Kecuali ada jaminannya. Tahukah kita? Khalifah Umar langsung berkata, aku jaminannya. Nggak bisa Khalifah, nggak mau. Lalu Khalifah Umar bertanya, kamu nggak punya keluarga di tempat ini? Nggak punya. Gimana lagi Khalifah Umar jamin? Nggak boleh. Ditanya keluarganya nggak ada? Nggak boleh. Lalu datang dari jauh, suara lembut dan tegas. Siapa dia? Siapa Ibu namanya Ibu? Laki-laki ini berkata, Masya Allah, Salman Al-Farisi berkata, aku yang akan menjamin laki-laki ini, wahai Khalifah, aku jamin dia akan kembali dalam 3 hari. Berarti kalau laki-laki ini nggak kembali, yang dibunuh siapa? Salman. Hari pertama nggak datang. Hari kedua tidak datang. Hari ketiga matahari hampir terbit, hampir terbenam, tidak juga datang. Itu artinya Salman akan segera ketika semua sudah siap, kisos hampir ditegakkan. Dari jauh datang bayangan hitam yang tergopoh-gopoh. Datang laki-laki ini. Lalu dia meminta maaf kepada Khalifah Umar. Wahai Khalifah, maafkan aku. Ternyata urusan kaumku sangat rumit. Aku pacu keledaiku, aku pacu untaku, aku pacu kudaku secepat mungkin. Supaya aku bisa menempati janji. Lalu kudaku kelelahan dan dia mati di tengah padang pasir. Dan itu membuat aku terlambat datang kepadamu. Kemudian orang berkata, wahai pemuda, ngapain kamu kembali ke sini? Kamu bisa kabur. Sudah ada yang jamin. Siapa Ibu? Apa jawaban pemuda ini? Siapa yang ingat? Supaya orang Islam tahu
Kalau Islam punya pemuda, supaya orang Islam tahu bahwa akhlak seorang pemuda Muslim yang utama adalah menepati janji Allah. Khalifah Umar terangguk-angguk. Lalu berkata kepada Salman Al-Farisi, aku juga heran kepadamu. Mengapa engkau mau jaminkan dirimu? Padahal kalau dia nggak datang, kamu akan? Apa jawaban Salman Al-Farisi? Supaya umat Islam sampai akhir zaman tahu. Supaya pemuda-pemuda Islam tahu. Supaya ibu-ibu yang datang ke majelis tahu. Akhlak seorang muslim yang kedua yang utama adalah menolong saudaranya. Masya Allah. Siapa hari ini yang sudah kita tolong? Menolong tidak dengan memberi nasihat, mendoakan, senyum, memeluk. Ada hati yang gelisah ketika peluk menjadi tenang. Ada hati yang sedang gelisah, kita kirimi WA, mendoakan. Dia menjadi semangat. Berapa orang yang sudah kita tolong. Namun di dalam Al-Quran dikatakan jihad yang paling utama yang dikeluarkan apanya dulu, Bu? Harta. Hari Jumat sebaik-baik hari. Maka berapa harta yang sudah kita keluarkan untuk menolong orang? Lalu dua laki-laki yang bapaknya terbunuh ini heran melihat dua pemuda ini. Lalu berkata kepada Khalifah Umar, saya cabut tuntutan saya. Kenapa? Bukannya kamu yang ngotot? Supaya pemuda Islam dan umat Islam tahu sampai akhir zaman. Akhlak seorang muslim yang ketiga yang harus dia pegang adalah menjadi seorang pemaaf. Orang yang paling pertama minta maaf adalah orang yang paling berani. Orang yang pertama memaafkan adalah orang yang paling kuat. Dan orang yang pertama melupakan kesalahan orang lain adalah orang yang akan bahagia. Kita ulangi lagi. Yang berani minta maaf saat salah adalah orang yang paling berani. Orang yang memberi maaf sebelum diminta orang lain adalah orang yang paling kuat. Dan orang yang akan bahagia adalah orang yang cepat melupakan kesalahan orang lain. Dalilnya kita hafal. Wal'afina 'anin nas. Orang tua kita punya salah pada kita? Punya. Kita pun sebaliknya punya salah kepada orang tua. Suami ibu punya salah pada ibu? Punya. Ibu punya salah pada suami. Maka akhlak seorang muslim yang ingin dikatakan di dalam kisah Umar bin Khattab adalah memaafkan. Kalau sudah kisah-kisah seperti ini, sudah tidak ada aku lagi. Sudah enggak ada dia lagi. Adanya siapa, Ibu? Kita. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang pertama tadi pastikan kita menjadi bagian dari solusi. Yang kedua, kisah-kisah di atas hendaklah menjadi pelajaran untuk kita bahwa orang yang telah beriman bukan lagi aku, bukan lagi dia, tetapi kita bercita-cita, kita hidup ngaji berjamaah untuk menjadi kita seperti kaum Muhajirin dan Ansor. Begitu berlaku di dalam urusan kehidupan rumah tangga. Dan yang terakhir, saya tutup dengan satu kisah yang ini bukan dari Islam. Karena kita bisa mengambil kebaikan dari manapun. Kisah seorang perempuan yang berambut panjang. Rambutnya indah, seperti iklan. Biasanya orang yang rambutnya indah, rambutnya itu diberikan aksesoris. Pun dengan perempuan ini. Dia memakai aksesoris jepit. Tapi suatu hari rambut indah yang dikagumi suaminya. Suaminya begitu cinta karena punya istri yang rambutnya indah luar biasa. Jepitnya patah. Dia datang kepada suaminya, wahai suamiku, jepitku patah. Tolong belikan untukku. Suaminya menjawab dengan penuh kasih sayang, ya Allah, di dalam hatinya. Jika ukur njaluk jepit nyong ora teyeng nukokna. Kata suaminya, aku belum punya rezeki. Sedangkan aku hanya memakai jam. Masya Allah, jam ini pemberian sahabat saya. Saya pakai sampai ngelotok-ngelotok, Bu.
supaya yang memberi itu mendapatkan berkah. Sedangkan aku punya jam dan jam ini rusak, sementara aku bekerja tergantung dengan jam, aku pun belum bisa menggantinya. Maafkan aku, wahai istriku. Sudah selesai. Ibu kalau minta sama suami kayak gitu juga, Bu. Ya udahlah, Pak, nggak apa-apa, belum ada rezeki gitu. Ya, Bu. Lalu apa yang terjadi dengan dua pasangan ini, Bu? Perempuan ini pergi. Dan laki-laki ini pun pergi ke tempat yang terpisah. Lalu laki-laki ini berkata, akan aku jual jamku. Nggak apa-apa, aku nggak pakai jam. Asalkan aku bisa memberikan jepit untuk, lalu di sebelah sana ada istrinya yang sedang memangkas rambutnya. Sekali lagi ini bukan kisah Muslim. Lalu rambut yang panjang dan bagus itu ia jual. Dan ia membelikan jam yang baru untuk suaminya. Sang suami pergi pulang ke rumah, berkeinginan untuk memberikan surprise pada istrinya. Konek bojone yang tekan rumah, gak taknai surprise. Ibu cok di surprise sama bojonya tidak, Bu? Dibawakan coklat atau bunga atau tiba-tiba dibawa ke hotel, hotelnya ada bebeknya 2 gitu, Bu. Terus ada mawarnya ditabur-tabur gitu, Bu. Cok gitu, Bu. Yang bicara juga enggak, Bu. Tapi ini loh yang salah di dalam otak kita. Misalnya ini Mas Pata bilang begini, Bun, tolonglah cari Mbak 2 di rumah. Kalau kita digoda setan, kita akan berpikir, orang gelem ngrewangi. Kata dokter Aisyah Dahlan, kata-kata suami kita itu harus diterjemahkan begini. Ayah tuh nggak mau lihat kamu capek, sayang. Maka cari teman yang bantu di rumah. Aku nggak mau tanganmu kasar. Gitu kan? Aku nggak mau kamu kelelahan. Gitu. Jadi jangan diterjemahkan apa yang dilakukan suami kita itu dengan perlakuan itu. Kita harus punya ilmu untuk menerjemahkan apa yang beliau lakukan kepada kita. Dengan itu ibu hidupnya akan menjadi indah. Cepet sih Bu melakukannya, aja ngudung. Mbok sabaran kira maksudnya ayah tuh nggak mau kalau kamu tuh ketinggalan nanti hilang. Aku nggak mau terpisah gitu maksudnya Bu. Gitu. Jadi belajar tafsir. Nah itu kembali kepada kisah tadi. Ketika sang suami berniat untuk memberikan kejutan, begitu sampai rumah terkejut karena dia mendapati istrinya apa, Bu? Kenapa engkau memotong rambutmu? Aku potong rambutku supaya aku bisa memberikan jam kepadamu yang baru. Lalu kenapa engkau menjual jammu? Supaya aku bisa memberikan jepit kepadamu. Masya Allah, ini akhlak. Ini akhlak. Mendahulukan kepentingan orang lain. Kalau kita mampu menerapkan ini dalam keluarga, Masya Allah. Nggak akan ada istri yang menuntut suami. Begitu juga suami nggak akan ada yang menuntut istrinya. Yang dituntut diri siapa? Untuk memenuhi kebutuhan siapa? Terakhir boleh menjadi status. Bukan cintamu yang diragukan kepada suami. Bukan kasih sayangmu yang diragukan. Tetapi kemampuan kita memenuhi hak dan tanggung jawab kita kepada suami. Apa ibu nggak cinta sama suami? Cinta. Ibu nggak sayang sama suami? Tapi yang dipertanyakan oleh para ulama, yang ditanyakan Allah bukan cintanya, bukan sayang, tapi akhlak kita, pertanggungjawaban kita dalam melaksanakan hak dan kewajiban kita kepada suami. Taat, 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 manut, 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 manut. Diam, 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 diam. Perempuan itu jawabannya hanya 3. Iya, baik, boleh. Apa Ibu? Bu, pejeti. Niat orasi yang mejeti alon teman. Baik. Boxing nemen maneng. Jawabannya berapa, Bu? Cepet, Bu. Boxing cepet maneng. Wong kak lelar-lelar. Nah, jawabannya berapa, Bu? Iya. Baik. Dengan itu insya Allah kita akan bisa masuk surga lewat pintu manapun yang kita kehendaki. Masya Allah. Demikian ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar walillahilham, sungguh nikmat yang luar biasa. Semoga kajian ini dan kajian-kajian di tempat lain kita bisa lakukan kembali seperti sedia kala. Saya tahu ibu-ibu nggak mau berjarak itu karena ingin berdekatan. Rasanya pengen berciuman dan seterusnya. Astagfirullah li walakum. Kalau ada manfaatnya mari kita berdoa semoga kita mampu melaksanakannya. Kalau ada kurang, salah, khilaf,
jelek, aib, nasihati, betulkan, ingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau masih ada waktu atau ada yang ingin disampaikan dari pimpinan kami. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu apabila kita pada misalnya saya bermasalah saya tidak meminta maaf, kemudian tidak memaafkan atau masih apakah saya di dalam rahmatnya Allah baik apa harus orang itu ribet untuk memaafkan saya karena saya pernah ada yang katanya paling juga adalah mohon maaf sama Allah, tapi mohon maaf sama manusia itu nanti sifatnya Masya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, jika aku berbuat salah, maka ya Allah mampukanlah hati ini untuk meminta maaf. Jika aku disalahi, ya Allah mampukanlah hati ini untuk memaafkan. Dua kata yang menjadi kunci dalam kehidupan kita itu. Maka kalau kita sudah meminta maaf, hal-hal yang berkaitan dengan Bani Adam maka harus meminta maaf pada orangnya. Ketika ibu sudah meminta maaf kepada beliau dan beliau terlihat belum memaafkan, maka sudah jatuh kewajiban dari diri kita. Tetapi pastikan betul bahwa kita sudah betul-betul meminta maaf. Lalu ketika beliau tidak memaafkan kita, masih bersikap dan seterusnya, begini caranya Bu. Oh ya, wong nyong salah. Berarti saat muka beliau nggak enak sama saya, dosa saya sedang diangkat oleh Allah. Saat beliau bertemu saya, wajah beliau kok dipalingkan, beliau kok nggak salaman, berarti itu ganjarannya saya yang nyalai dia. Allah sedang membersihkan. Sembari orang itu didoakan, ya Allah, lembutkanlah hatinya untuk memaafkanku, sehingga kelak kita yang terpisah karena satu amarah bisa disatu kembali. Maka ibunda, pastikan kita minta maaf dengan niat yang tulus. Kedua, konsekuensi orang salah terhadap yang disalahi kita harus ikhlas. Nek sing disalahi arep jepatut, ya wong salahi dewek. Semang nyalai. Seandainya dia mau buang muka, bilang sama hati kita, dosa saya sedang dibersihkan. Sambil doakan, orang itu hatinya lembut, ya Allah. Ingat tadi pertama Bu, kalau saya punya salah, mampukan saya meminta maaf. Kalau saya disalahi, mampukan saya, karena meminta maaf itu berat, memaafkan juga. Makanya yang dijanjikan surga di dalam surat Ali Imran, wal afina anin nas, orang-orang yang mudah, bukan orang-orang yang memaafkan, tapi orang-orang yang mudah memaafkan. Dal afin di dalam bahasa Arab artinya memaafkan tanpa bekas. Jadi kalau ada kalimat nyong wis ngapura kambak, neng ya nyong tolong dimaklumi, neng nyong cok nek kelingan, itu namanya belum memaafkan. Nyong ya wis ngapura, neng, nah itu namanya belum memaafkan. Afina aninas itu artinya maaf lupa. Dan perempuan itu ahli sejarah, hati-hati Bu.
Perempuan itu akan sangat ingat mbak kae nggo kelambi abang, unek-unek nanyong nang terminal, kata-katane ya mengkene jam semene, kita sudah berlalu 5 tahun, kadang-kadang kita masih ingat. Itulah perempuan ahli sejarah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga kita semuanya dimudahkan menjadi orang-orang yang hebat, berani meminta maaf, dan mudah memaafkan. Sama Bunda, nggih. Oh, ada itu Bunda satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Alhamdulillah, sudah gemuk. Amin ya Allah. Yang lainnya kami juga ingin suara kepada kepada berhubung sakit dan tentang jadi begini, kami mempunyai seorang teman yang mana usianya masih muda dan mempunyai 2 anak. Betul, suaminya ini mempunyai suatu watak yang mohon maaf bisa dikatakan tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Salah satu contohnya adalah beliau ini suka bermain judi online. Nah, selain suka bermain judi online dan suaminya ini juga suka meminjam uang tanpa sepengetahuan suaminya. Seperti itu. Jika ada saudara itu, dia itu meminjam uang kepada, tetapi tanpa sepengetahuan suaminya. Dan sampai sekarang bisa dikatakan sang suami ini juga tidak mengatasi kepada padahal istrinya ini mempunyai 2 orang anak. Pada suatu hari di satu titik, sang istri sudah mulai lelah, sudah mulai letih dengan situasi bahkan sang istri ini pernah ditelepon oleh pihak bank yang mana apa istilahnya itu membersihkan karena suami ini tidak menyalurkan. Dia berkata kepada saya, bagaimana ini, bagaimana itu? Saya juga, saya karena ilmu saya yang masih kurang, kalau saya ini berjuang supaya saya bisa bertahan. Tapi kalau melihat situasi yang ya saya sudah pastikan, saya belum bisa memberikan penjelasan yang saya sampaikan kepada saya itu adalah salat mendekat diri kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Saya mengajukan kepada Ustazah yang nanti akan saya sampaikan kepada kita langkah apa yang kita lakukan untuk dengan kondisi yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya atas izin Allah. Banyak sekali yang datang ke rumah Ibu, membawa masalah sendiri-sendiri. Yang ingin saya garis bawahi pada kesempatan ini, tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Nggak diuji di suaminya, di anaknya, di istrinya, di orang tuanya, di kakak iparnya, di ekonominya, di usahanya, di kesehatannya, semuanya diuji karena demikian kehidupan kita. Maka garis bawahi dulu, tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Dan Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah pertanyaan yang berat. Kalau saya ditanya apa hukum wanita haid memegang Al-Quran, 1 kali dijawab,
yang mendengar jawabannya selesai. Tapi jika pertanyaannya apa yang harus saya lakukan, apa yang Bunda sampaikan kepada beliau itu sudah pas. Tapi kalau beliau berkenan, saya tunggu di rumah. Dengan senang hati 24 jam, enggak sih kalau 24 jam ya. Ya pagi sampai sore, insya Allah. Karena saya harus tahu, nikahnya dulu diridhoi orang tua atau tidak. Pernah bermaksiat kepada Allah atau tidak. Bagaimana sikap beliau kepada suami. Bagaimana suami ini sikapnya kepada orang tua. Bagaimana keluarga memperlakukan dua anak manusia yang dinikahkan ini. Baru kita punya jawaban. Jadi suami saya begini-begini. Saya tidak pernah menjawab pancen bojone Rika. Saya tanya, lah ibu gimana sikapnya pada suami? Dulu nikahnya diridhoi tidak? Orang tuanya gimana? Ketika nikah bermaksiat tidak? Pernah makan barang haram tidak? Pernah berbuat syirik tidak? Pernah ngelukai hati orang tua enggak? Pernah ngelukai tetangga? Banyak faktor. Karena di antara musibah datang kepada kita adalah karena kita berbuat maksiat. Maka apa yang Bunda lakukan itu sudah benar. Kalau ada orang curhat, hal yang pertama, jangan ikut salahkan dia. Tetapi katakan, ayo kita muhasabah, barangkali sikap kita kepada suami kita pun ada yang salah, sehingga suami kita kurang nyaman, lalu dia mencari kenyamanan sendiri, kadang-kadang caranya itu dengan cara yang salah. Ibunda, salam saya kepada beliau, dengan senang hati, alhamdulillah saya sudah sembuh, sudah gemuk lagi. Insya Allah, atas izin Allah, kalau ada yang selesai dari masalah itu semuanya atas izin Allah. Saya senang sekali kalau beliau mau datang ke rumah saya, lalu kita ngobrol. Karena kalau ngobrol dengan ini, saya tidak bisa menyentuh tangannya. Begitu saya bisa memeluk beliau, bisa dengan mendoakan, bisa saling membaca sholawat, lihat anaknya, lihat pakaiannya, kita bisa saling mendoakan. Maka ibunda, ada seorang Habib yang berkata, saya ngarang buku, enggak pernah buku saya itu saya cap tanda tangannya. Semua buku, ribuan buku itu beliau tanda tangani dengan tangan. Ketika ditanya Habib milenial, beliau ditanya, karena setiap tanda tangan saya ada sholawatnya. Saya berharap orang yang membaca buku itu mendapatkan berkah. Sama ibunda, dengan datang ke rumah saya, insya Allah, saya ingin bertemu dengan beliau, bagaimana kehidupan beliau, insya Allah dengan senang hati, begitu juga dengan ibu-ibu yang lain. Kalau tidak ke rumah kami, datanglah kepada guru, kepada orang bijak, kepada orang siapapun yang ibu anggap bisa memberikan solusi. Jangan salah curhat, Ibu. Jangan salah curhat. Tidak dapat solusi, malah ceritanya Ibu jadi kemana-mana. Jadi bahan diskusi orang lain. Jazakumullah ahsanal jazak. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah dengan senang hati saya menunggu di rumah.